Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita pada hari ini akan belajar mengenai aspek kehidupan, perkembangan, dan masalah-masalah masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Nah, yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari masyarakat. Masyarakat itu adalah suatu kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh sistem adat istiadat tertentu. Itu adalah menurut Kunchara Hingrab. Nah, sedangkan menurut Gilin dan Gilin, masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi, dan perasaan persatuan yang sama. Jadi, dalam suatu masyarakat atau sekumpulan manusia itu pasti ada adat istiadat yang mengikat. Ya. Nah, masyarakat dalam arti luas itu adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam arti sempitnya, masyarakat itu yang dimaksud masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu ya, misalkan seperti teritorial atau batas-batas tadi ya, kemudian bangsa, golongan, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari masyarakat itu adalah adanya sejumlah orang ya, pasti adalah masyarakat itu adanya sejumlah orang ya, tidak hanya satu orang saja. Kemudian tinggal dalam suatu daerah tertentu. Kemudian mengadakan hubungan satu sama lain, yang hubungannya itu atau komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu dilakukan secara teratur atau interaksinya itu ada secara terus-menerus. Kemudian membentuk sistem hubungan antar manusia. Terikat karena kepentingan yang sama. Nah, jadi kepentingan-kepentingan antara suatu masyarakat tertentu itu adalah sama ya. Kemudian tujuan bersama dan bekerja sama ya. Mereka memiliki tujuan yang sama, ke arah yang sama dengan cara kerja atau cara bekerja yang sama pula antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adanya perasaan solidaritas ya. Jadi adanya hubungan timbal balik ya antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sadar adanya saling ketergantungan. Kemudian membentuk norma-norma tertentu ya. Jadi dalam suatu masyarakat pasti juga ada norma-norma yang mengatur di dalamnya dan membentuk kebudayaan bersama. Nah, suatu masyarakat itu nantinya akan disebut community atau komunitas apabila memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat, yaitu syaratnya adalah yang pertama, itu berisi kelompok manusia ya. Kemudian menempati suatu wilayah tertentu. Kemudian mengenal pembagian kerja ke dalam spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling tergantung, saling bergantung. Kemudian memiliki kebudayaan dan juga memiliki sistem sosial bersama yang nantinya akan mengatur kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian para warganya itu juga sadar akan kesatuan dan kewargaan mereka dalam community. Nah, unsur-unsur masyarakat yaitu adanya kesatuan sosial. Nah, kesatuan sosial itu adalah bentuk dan susunan dari kesatuan-kesatuan individu yang berinteraksi, yang saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi kerumunan, golongan, dan juga kelompok. Kemudian ada juga unsur masyarakat yaitu adalah pranata sosial.
Nah, pranata sosial itu adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi dari pranata sosial ini adalah sebagai pedoman manusia atau masyarakat tersebut dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, fungsinya yaitu untuk menjaga keutuhan masyarakat tersebut dan juga sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, masyarakat itu ada masyarakat desa dan juga masyarakat kota ya. Untuk masyarakat desa, jadi untuk masyarakat desa itu yang pertama pastinya bersifat homogenitas sosial. Di situ ada homogenitas sosialnya ya. Karena terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup, tingkah laku, maupun kebudayaannya itu di desa itu adalah sama atau disebut homogen. Karena biasanya kalau di pedesaan itu banyak ya keluarga atau sanak saudara yang mereka itu bergerombol dalam satu wilayah ya. Kalau di desa kalian di situ nanti akan menemukan dalam satu lingkup desa tersebut itu banyak mereka yang ada sanak saudaranya ya bergerombol di suatu wilayah. Kemudian hubungan primer, yaitu hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab, semua kegiatan dilakukan secara musyawarah. Jadi mereka itu lebih hubungan kekeluargaannya dengan tetangga-tetangga mereka itu lebih erat daripada hubungan di kota ya. Kemudian penentuan keputusan untuk warga itu juga diambil secara musyawarah ya, diambil secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kontrol sosial yang ketat. Ya, jadi saling mengetahui masalah yang dihadapi oleh anggota yang lainnya atau hubungan mereka itu sangat intim. Jadi apabila tetangga sekitar itu ada mendapatkan masalah, nah masalahnya itu nanti akan diketahui oleh tetangga-tetangga sekitarnya. Kemudian mereka akan berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah gotong royong. Nah, gotong royong di masyarakat pedesaan pastinya juga sangat mendarah daging ya, masih sangat mendarah daging. Jadi biasanya di pedesaan itu tiap seminggu sekali atau misalkan sebulan sekali. Nah, mereka itu akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan-lingkungan sekitar mereka. Atau misalkan kalau ada hajatan tetangga-tetangga mereka itu nantinya akan membantu masak-masak, kemudian akan membantu melayani tamu undangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah ikatan sosial. Jadi di pedesaan itu diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat ya. Jadi dalam satu masyarakat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Kemudian magis religius, yaitu adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat mendalam ya. Jadi mereka selalu menjaga ibadah mereka. Ada juga ya yang setiap malam Jumat itu pasti diadakan tahlil yang bergantian ya dari satu rumah ke rumah lainnya. Jadi digilir secara bergiliran mengadakan tahlil. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah pola kehidupan. Nah, untuk mata pencaharian di masyarakat pedesaan itu
didominasi mayoritas itu adalah di bidang agraria ya atau agraris ya. Misalkan seperti pertanian, kemudian perkebunan, kalau yang di pesisir pantai itu ada perikanan, kemudian dan juga peternakan. Sedangkan, untuk masyarakat perkotaan, kalau untuk masyarakat perkotaan itu kehidupan keagamaannya kurang ya dibandingkan dengan pedesaannya, karena mereka itu biasanya di perkotaan sibuk dengan pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua adalah orang kota umumnya itu dapat mengurus diri sendiri ya, tanpa harus bergantung dengan orang lain. Jadi kehidupan di perkotaan itu lebih ke individual, karena mereka yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota itu juga lebih tegas ya, dan mempunyai batas-batas yang nyata, tidak seperti di pedesaan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak diperoleh warga kota ya daripada warga desa. Jadi banyak orang-orang desa itu yang merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kemudian yang kelima, jalan pikiran rasional. Jadi mereka itu untuk masyarakat perkotaan menggunakan logika ya dalam memutuskan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang keenam, jalan kehidupan yang cepat di kota-kota itu mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota. Jadi time is money ya kalau semboyannya masyarakat kota. Waktu adalah uang. Kemudian yang ketujuh, perubahan-perubahan sosial akan tampak nyata ya di kota-kota. Sebab di kota-kota itu biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar ya. Jadi masyarakat kota itu lebih terbuka dengan pengaruh-pengaruh dari luar daripada pada masyarakat di desa yang biasanya mereka itu lebih kolot, tidak mau menerima perubahan atau pengaruh dari luar. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama itu dilihat dari aspek lingkungan dan orientasi terhadap alam. Untuk masyarakat pedesaan itu, kenyataannya alam sangat menunjang kehidupan karena mereka bergantung dengan alam ya. Kemudian untuk masyarakat perkotaan itu cenderung lebih bebas dari kenyataan alam. Yang kedua, untuk aspek pekerjaan atau mata pencaharian, di pedesaan itu mayoritas adalah bertani, kemudian nelayan, dan juga beternak. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan, itu mereka mata pencahariannya sangat beraneka ragam dan terspesialisasi. Kemudian yang ketiga, ukuran komunitas. Di masyarakat pedesaan itu komunitasnya lebih kecil dengan tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan di perkotaan itu lebih besar dan kompleks ya, dengan tingkat kepadatan yang pastinya tinggi ya. Kepadatan penduduknya sangat tinggi di perkotaan, apalagi di kota-kota besar. Kemudian untuk aspek homogenitas atau heterogenitas, yang pasti di masyarakat pedesaan itu adalah homogenitasnya adalah homogen, sedangkan di masyarakat perkotaan itu adalah heterogen. Kemudian yang kelima, pelapisan sosial, ukuran pada masyarakat pedesaan, ukuran pada kepemilikan tanah, kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat, yaitu untuk masyarakat pedesaan. Sedangkan pada masyarakat perkotaan, itu mereka diukur atau dilihat dari kekayaan materi. Seberapa kaya orang tersebut,
itu akan menentukan pelapisan sosialnya. Jadi untuk kesenjangan sosial di masyarakat perkotaan itu relatif besar ya, relatif tinggi daripada di masyarakat pedesaan. Yang kalau di masyarakat pedesaan itu relatif bahkan tidak ada ya kesenjangan sosial karena mereka merata dan tidak terlalu terlihat untuk kesenjangan sosialnya. Kemudian aspek keenam adalah mobilitas sosial. Untuk mobilitas sosial atau pergerakannya itu di pedesaan itu relatif kecil karena tadi masyarakatnya yang homogen atau yang sama. Sedangkan di masyarakat perkotaan itu relatif besar karena masyarakatnya yang heterogen. Kemudian yang ketujuh, interaksi sosialnya untuk masyarakat pedesaan, pastinya mereka kerjasamanya dalam menangani konflik, dalam mengatasi konflik-konflik itu sedapat mungkin mereka dihindari ya, karena mereka lebih cenderung bersifat informal, jadi dapat diatasi secara musyawarah. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan itu mereka lebih ada persaingan ya, persaingannya itu cukup tinggi karena adanya motif ekonomi dan mereka itu sehingga mereka cenderung bersifat formal. Yang kedelapan, pengawasan sosial ya di masyarakat pedesaan itu untuk kualitas pribadi itu ditentukan oleh kejujuran, kebangsawanan, dan pengalaman. Sedangkan masyarakat perkotaan, kualitas pribadi itu lebih ditentukan oleh sistem hierarki dan birokrasi. Kemudian aspek ke-10 yaitu solidaritas sosial untuk masyarakat pedesaan itu solidaritasnya sangat tinggi ya. Tadi yang terlihat dalam kegotong royongan yang masih kental, kemudian musyawarah dalam mencapai mufakat ya. Jadi solidaritasnya masih sangat tinggi di pedesaan. Sedangkan di masyarakat perkotaan, solidaritasnya itu masih berorientasi pada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ke-11, aspek nilai dan sistem nilai, mereka di masyarakat pedesaan cenderung memegang teguh nilai agama, nilai etika, dan juga moral. Ya. Mereka masih dijunjung tinggi. Sedangkan pada masyarakat perkotaan, mereka itu lebih berorientasi pada ekonomi, pada kekayaan, dan juga pada pendidikan masyarakat atau orang tersebut. Nah, jadi masalah-masalah yang ditemukan di masyarakat perkotaan itu adalah dengan adanya meningkatnya kemacetan ya. Kemudian kemiskinan, kejahatan, disparitas pendapatan antar penduduk perkotaan, dan meningkatnya sektor informal. Jadi di permasalahan di masyarakat perkotaan itu adalah banyaknya gelandangan, banyaknya pengemis, karena tadi padatnya penduduk, karena banyaknya urbanisasi ya, banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena anggapan masyarakat desa bahwa mereka itu akan bisa menjadi orang yang sukses apabila merantau ke kota atau khususnya adalah kota-kota besar karena di perkotaan itu banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan kemacetan di mana-mana, kemacetan di kota besar dan selain itu juga apabila mereka masyarakat-masyarakat yang melakukan urbanisasi tersebut itu tidak diimbangi dengan skill atau kemampuan atau keterampilan yang cukup, maka akan terjadilah kemiskinan, banyaknya gelandangan, pengemis. Kemudian selain itu juga banyaknya pengangguran, yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan ya. Jadi kejahatan
ada di mana-mana di perkotaan, tingkat kejahatannya itu tinggi ya. Kemudian disparitas pendapatan antar penduduk masyarakat perkotaan itu berbeda-beda dan terlihat sangat mencolok ya, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin juga akan semakin miskin karena banyak petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat yang korupsi dan juga permasalahan di perkotaan dengan meningkatnya sektor informal. Kemudian masalah-masalah masyarakat di pedesaan yaitu adalah pendidikan ya, rendahnya tingkat pendidikan, biasanya di pedesaan itu lulusnya sampai SMP itu sudah dituntut untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja membantu orang tuanya. Selain itu juga di pedesaan kurangnya fasilitas pendidikan yang bagus ya. Di pedesaan itu juga merupakan salah satu faktor pendidikan di pedesaan yang kurang. Kemudian tingginya angka kemiskinan. Nah, karena kurangnya pendidikan tersebut, maka angka kemiskinan menjadi tinggi akibat dari kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Jadi, hal-hal tersebut membuat masyarakat desa itu tidak berkembang ya. Nah, urbanisasi atau perpindahan desa ke kota itu merupakan suatu bentuk hubungan antara masyarakat desa dan kota. Nah, urbanisasi ini apabila ditinjau dari penyebabnya, itu ada dua faktor ya. Yang pertama adalah push faktor dan yang kedua adalah pull faktor. Push faktor itu adalah faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat daerah kediamannya. Ya, jadi ini adalah faktor dari penduduk desanya. Kalau pull faktor itu adalah faktor-faktor yang ada di kota yang akan menarik penduduk desa untuk pindah dan juga menetap di perkotaan. Jadi ya, kalau push itu adalah yang mendorong, jadi faktor dari penduduk desanya. Kalau pull faktor itu adalah menarik ya, menarik penduduk desa untuk pindah ke kota. Nah, penyebab dari push faktor itu adalah karena yang pertama, di desa-desa lapangan pekerjaan pada umumnya kurang. Jadi mereka menginginkan untuk pindah ke kota. Kemudian penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat yang mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton ya. Jadi kalau monoton, masyarakatnya jadi tidak berkembang, kemudian mereka tidak bisa mengembangkan bakat dan minatnya karena tadi terikat oleh adat istiadat. Kemudian di desa-desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan karena tadi ada kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Kemudian rekreasi atau hiburan merupakan salah satu faktor penting yang dirasakan kalau di pedesaan itu kurang sekali ya. Karena kurangnya tempat-tempat hiburan. Kemudian yang kelima, kecilnya faktor produksi bagi yang mempunyai keahlian selain bertani. Jadi produksi sedikit karena konsumennya itu juga sedikit. Nah, untuk pull faktornya yaitu yang pertama penduduk desa yang kebanyakan mempunyai suatu anggapan bahwa di kota itu banyak pekerjaan serta banyaknya penghasilan atau uang apabila bekerja di perkotaan. Kemudian yang kedua di kota-kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan perusahaan, industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelebihan modal di kota itu lebih banyak ya daripada di desa. Yang keempat, pendidikan ya, pendidikan terutama pendidikan lanjut, misalkan seperti S2, S3, dan lain sebagainya itu lebih banyak di perkotaan. Kemudian yang kelima, kota itu merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan juga seluas-luasnya, karena tadi tidak
terikat dengan adat istiadat setempat. Kemudian yang keenam, kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan. Nah, ini dampaknya, dampak dari urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, yaitu yang pertama, terbentuknya pemukiman-pemukiman kumuh di pinggiran kota atau biasanya disebut dengan slum area ya. Kemudian makin meningkatnya tunakarya atau makin meningkatnya pengangguran. Artinya angka pengangguran di perkotaan itu juga salah satunya akibat dari banyak yang di PHK atau mendapatkan pekerjaan semakin sulit ya karena banyaknya penduduk, padatnya penduduk dan kurangnya kemampuan mereka atau skill mereka yang kurang. Jadi mereka menjadi pengangguran. Setelah itu pertambahan penduduk kota yang semakin pesat dapat menimbulkan masalah perumahan. Ya, jadi masalah perumahan banyak polusi yang tidak diimbangi dengan reboisasi. Nah, malah sekarang banyak juga ya sawah-sawah yang dijadikan perumahan atau perkantoran atau pembukaan lahan ya yang dijadikan sebagai jalan tol. Nah, itu merupakan salah satu juga dampak dari urbanisasi sehingga lingkungan hidupnya menjadi tidak sehat karena kurangnya pepohonan. Kemudian usaha-usaha untuk bagaimana sih usahanya untuk menanggulangi dari masalah urbanisasi tersebut? Nah, pemerintah itu telah melaksanakan program pemerintah yaitu melaksanakan transmigrasi ya salah satunya yaitu untuk pemerataan penduduk. Kemudian yang kedua penggarapan lahan 1 juta hektar milik pemerintah atau sebagai lahan pekerjaan ya biasanya ini adalah penggarapan lahan di luar Jawa karena di luar Jawa itu masih kurang penduduk, belum padat penduduk, artinya mereka SDM-nya itu adalah kurang sehingga dilakukan transmigrasi penggarapan lahan untuk sebagai ladang pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, peningkatan pembangunan perumahan sederhana yang layak sebagai tempat tinggal. Kemudian pemencaran pembangunan kota dengan membangun kota-kota baru. Ya, seperti di Tangerang banyak ya, Tangerang Raya itu adalah pengembangan ya, pengembangan membangun kota-kota baru. Dan yang kelima adalah pemerataan program pendidikan. Nah, selain itu, solusi-solusi untuk mengatasi masalah sosial yaitu dengan memberikan kartu Askeskin ya, yang diberikan kepada keluarga miskin untuk digunakan untuk berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan secara gratis. Kemudian pemberian beras untuk masyarakat miskin. Ini juga merupakan program pemerintah dengan memberikan bantuan pangan atau berupa beras kepada masyarakat miskin agar mereka itu tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian pemberian dana BOS ya, bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada siswa-siswi dari SD hingga SMA. Nah, BOS ini itu tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan ya. Kemudian sekolah terbuka. Sekolah terbuka itu adalah sekolah yang waktu belajarnya itu tidak terlalu padat dan juga tidak terikat yang sekolah terbuka ini dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi mereka itu tetap bisa sekolah sambil bekerja. Kemudian ada juga program pendidikan luar sekolah. Nah, kalau ini biasanya itu berupa kursus ya, seperti kursus menjahit, perbengkelan, atau komputer ya. Sehingga mereka yang tidak sekolah atau putus sekolah itu tetap memiliki ilmu dan juga keterampilan. Kemudian pemberian BLT, bantuan langsung tunai, yang diberikan juga pada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pemberian
bantuan modal usaha ya untuk UMKM contohnya. UMKM untuk COVID ini, selama COVID ini ada bantuan untuk UMKM ya senilai 2.400.000. Kemudian yang ke-8 mengontrol jumlah dan pertumbuhan penduduk ya yang pastinya dengan program KB ya. Jadi 2 anak lebih baik, bukan 2 anak lebih baik ya. Jadi pemenggalannya adalah 2 anak itu lebih baik ya. Kemudian pemerataan persebaran penduduk ya. Tadi dengan program transmigrasi sehingga pemerataan persebaran penduduk di Indonesia itu bisa merata. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan itu dengan mencanangkan gizi seimbang dan juga mengadakan posyandu-posyandu di desa-desa. Dan yang terakhir bisa dengan peningkatan pelayanan pendidikan ya dengan wajib belajar 9 tahun hingga SMA, SD 6 tahun. Berarti sekarang 11. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi 12 tahun ya. Oke, baik. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.